Suatu hari di dalam sebuah minibus jasa Malindo, terlihat beberapa orang ibu-ibu sedang bergibaria. Mereka mengatakan kalau ada seorang anak yang ingin mendaftar di sekolah itu. Sekolah itu adalah SMK Gaul. Mendengar nama sekolah itu aja, seluruh orang memperhatikan mereka. Usut punya usut, ternyata mereka menganggap sekolah itu adalah pasar, sebuah tempat sampah yang bertebaran di mana-mana. Suasana sekolah yang sangat bising, anak-anak sekolah yang hobi berkelahi, guru-guru yang korupsi, dan sekolah itu adalah sekolah terburuk di dunia. Sekolah itu bukannya mengajarkan yang baik, malah orang baik menjadi buruk, ujar seorang sopir becak kepada seorang gadis. Gadis ini bernama Gita Rani. Biar lebih akrab, kita panggil aja dengan nama Rani. Rani akhirnya tiba di sekolah itu. Ternyata yang disampaikan oleh supir becak tadi benar adanya. Dia melihat anak-anak yang beli rokok, berkelahi, buang sampah sembarangan, tidak memakai seragam sekolah, dan suasananya kayak pasar lah. Bayangin aja, tapi lo aja yang bayangin, gua gak ikut ya. Rani akhirnya tiba di ruang guru. Ternyata dia hendak mendaftarkan anak dari temannya di sekolah itu. Dia mendapat perlakuan yang tidak enak dari guru di sana, dan dia disuruh untuk menunggu wakil kepala sekolah. Setelah ditunggu selama 70 tahun, akhirnya wakil kepala sekolah itu pun datang. Ketika dia hendak mendaftarkan anak itu, ternyata dia dimintai uang pendaftaran terlebih dahulu, karena anak itu telah daftar berhubung sekolah sudah mulai proses belajar pada bulan lalu. Rani tidak terima akan hal itu, lalu adu mulut pun antara Rani dan wakil kepala sekolah itu pun terjadi. Ternyata Rani diusir dari sana. Dia pergi dari sana. Namun hal mengejutkan terjadi. Ternyata ia membunyikan lonceng di sekolah itu berulang kali. Mendengar hal itu, seluruh guru dan murid-murid terkejut. Mereka lalu bertanya-tanya, kok lonceng bunyi di jam segini? Apa guru mau pergi rapat? Dan akhirnya Rani memperlihatkan surat tugasnya atau SK atau SPT-nya. Mereka semua terkejut, termasuk wakil kepala sekolah itu. Wakil kepala sekolah itu juga terlihat cemas. Cemas kau bang, karena Rani adalah kepala sekolah yang baru di sekolah itu. Saat anak-anak sudah berkumpul, dia menyampaikan kalau jam masuk sekolah adalah jam 9. Dan jam 9:05 gerbang akan ditutup atau dikunci. Tidak ada yang lompat pagar. Seluruh siswa harus memakai seragam dan guru yang telat akan dikenakan sanksi dan pemecatan. Mendengar hal itu, seluruh guru di sana pun istighfar. Akan tetapi ada seorang guru yang tersenyum kepadanya karena ia melihat ketidakadilan selama ini di sekolah ini. Akhirnya ada angin segar yang datang untuk mengubah sekolah ini dan mereka pun membubarkan diri. Ketika dia hendak masuk ruangan, dia melihat wakil kepala sekolah kerjanya duduk-duduk aja. Dia meminta agar diberikan jam pelajaran kepadanya. Mendengar itu, wakil kepala sekolah itu menatapnya dengan penuh asmara. Penuh amarah maksudnya. Namun hanya sehari di sana membuat seluruh guru di sana menjadi resah. Rani segera keluar sekolah untuk menyuruh seluruh anak-anak masuk kelas. Namun ia bertemu dengan seorang anak dari anggota dewan
dari sebuah partai yang bernama Partai Banteng. Anak itu agak belagu dan songong. Melihat hal itu, bapaknya disuruh oleh Rani untuk datang ke sekolah. Rani juga akhirnya menertibkan pedagang liar di sekolah itu. Karena pedagang itu tidak menerima, akhirnya pedagang itu sedikit memberontak. Namun Rani mengancam dan membuat pedagang itu ketakutan. Sementara itu di kelas 2, ada 2 orang bocil yang sedang menggosip. Dia mengagumi Rani dan menganggap Rani adalah seorang dewi. Pada saat jam istirahat, Rani ternyata pandai mendekatkan diri pada anak didiknya. Mereka pun makan siang bareng. Pada malam harinya, setiba di rumahnya, ayah Rani menanyakan kabar sekolahnya. Ayahnya adalah seorang yang sangat sayang dan peduli padanya. Kemudian Rani mulai mengancang-ancang strateginya agar sekolah itu maju dan berkembang. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah mengubah kebiasaan muridnya, yaitu mengawali pagi dengan berdoa dan senam pagi. Ketika hendak berangkat, ternyata Rani memiliki ojol langganannya. Abang ojol ini tidak tahu kalau Rani adalah kepala sekolah baru di sekolah itu. Dia asik menjelek-jelekan sekolah itu. Dia mengatakan kalau sekolah itu hancur karena guru-guru yang sering korupsi. Setiba di sekolah itu, dia bertemu dengan guru Susi. Rani sudah tahu latar belakang guru Susi. Guru Susi adalah guru yang paling jujur di sekolah itu di antara guru-guru yang lain. Rani memintanya agar ia mendoakannya juga. Kemudian saat lonceng berbunyi, seluruh anak berkumpul. Rani memberitahu kalau setiap hari sebelum jam belajar, seluruh murid dan guru akan berdoa pagi dan melakukan senam pagi. Namun musik yang digunakan sangat disukai oleh anak-anak itu, dan mereka pun bernari ria. Namun langkah kecil ini membuat antusias siswa-siswa mengikutinya dan suasana sekolah kembali hidup lagi. Kemudian Rani mengatakan kalau pada hari Minggu sekolah akan tetap dibuka, yang mana pelajarannya nantinya adalah pencarian bakat dari anak-anak dan dia sendiri yang akan menjadi gurunya. Sementara itu di luar sekolah, ternyata ada pemilik sekolah swasta yang sedang memperhatikan mereka. Orang itu tampaknya tidak suka dengan sekolah itu. Sebut saja nama bapak itu bernama Sumanto. Ternyata dia memiliki bisnis yang dapat menghancurkan pendidikan. Dia menyogok guru-guru yang mau memindahkan anak-anak muridnya yang pintar agar pindah ke sekolahnya. Lalu, karena dia masih penasaran dengan sekolahnya Rani, dia menyuruh anggotanya untuk menyelidikinya. Lalu Sin berpindah ke tempat Rani. Rani kedatangan seorang wali murid yang merupakan seorang anggota dewan dari Partai Banteng. Anggota dewan ini sangat songong. Ia tidak terima anaknya tidak diizinkan untuk masuk sekolah sebelum ayahnya datang. Dia sangat membanggakan jabatan dan kekuasaannya. Dia mengatakan kalau tujuan anaknya sekolah di sana agar anaknya bebas melakukan apapun. Mendengar hal itu, Rani dengan tenang berkata kalau dia tidak bisa menjadi seorang ayah bagi anaknya dan dengan senang hati Rani akan merawatnya. Mendengar hal itu, anggota dewan itu sangat terpukul dan tak bisa berkata apa-apa. Kemudian Rani memanggil dan menantang anak dewan itu. Kalau ia berprestasi nantinya,
anak dewan itu boleh menamparnya. Karena anak dewan ini sangat bergantung pada ayah dan kekayaan ayahnya. Dan dengan kesal, dia pun pergi dari sana. Dan anggota dewan itu tak bisa berkata-kata lagi. Lalu saat pulang, Rani mendapatkan gosip terbaru mengenai dirinya dari ojek langganannya. Kalau dia telah berani melakukan perlawanan kepada anggota dewan dari partai yang berkuasa saat ini. Mendengar itu, Rani cuma senyum-senyum sana-sini. Pada malam harinya, rencana Rani untuk memajukan sekolah itu adalah dengan mengumpulkan seluruh wali murid yang ada di sekolah itu. Dia mengatakan bahwa wali murid juga berperan dalam pembangunan sekolah. Karena selama ini hanya surau-surau saja yang diperindah. Mendengar hal itu, wali murid cuma terdiam. Dan Rani meminta agar seluruh wali murid mengumpulkan sumbangan untuk pembangunan sekolah ini. Dan mereka pun menyetujui untuk mengumpulkan sumbangan. Kemudian Rani meminta kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan rehab pada sekolahnya. Awalnya Dinas agak ragu, namun dengan sedikit ancaman dari Rani, dia pun menyetujuinya. Dan keesokan harinya, pembangunan sekolah itu pun dimulai. Dan hasilnya sangat luar biasa. Sekolah yang awalnya mirip dengan kandang ayam itu disulap bak hotel bintang 1 aja. Sementara itu di sekolahnya Sumanto seakan-akan kebakaran jenggot melihat perubahan yang sangat signifikan dari sekolah itu. Karena sekolah itu mampu berubah hanya dalam 2 hari saja. Namun karena cemas, dia pun merencanakan membuat sebuah spanduk besar di depan gerbang sekolah Rani, agar orang tua tertarik karena akan memasuki tahun ajaran baru. Pada malam harinya, rencana Rani selanjutnya adalah menguji seluruh kualitas guru di sekolah itu. Dan keesokan harinya, Rani pun mengikuti proses belajar mengajar. Ternyata banyak hal yang ia temukan. Banyak guru-guru yang tidak kompeten akan bidang studinya. Rani lalu memberikan waktu kepada guru-guru hanya 1 bulan untuk memperbaiki cara belajarnya. Kalau tidak, seluruh guru yang tidak kompeten akan ditangguhkan. Karena merasa cemas, guru-guru pun mulai belajar di rumah dan mendapat PR layaknya seorang murid. Dari keseluruhan guru, ternyata guru penjas yang belum dinilai oleh Rani. Guru penjas ini agak kocak dan koplak. Dia suka ngemil sehingga badannya menjadi bongsor. Saat dinilai, ternyata dia tidak mempunyai ilmu sama sekali. Ditanya cabang olahraga apa aja yang diikuti pas Olimpiade, guru penjas ini tidak tahu sama sekali. Dan Rani pun memberikan waktu kepadanya agar belajar lagi. Dia taunya hanya ngemil dan anak-anak disuruh bermain pas jam pelajarannya. Rani memintanya agar dia dapat menggali bibit yang ada dalam diri anak-anak itu. Karena mereka memiliki latar belakang yang unik. Anak pemburu akan bisa menjadi seorang atlet lari. Anak petani akan bisa menjadi seorang pesilat. Mendengar itu, guru penjas pun pasrah. Kemudian Rani kedatangan bocil yang belum sunat. Ia terlihat memberikan sepucuk surat padanya. Melihat hal itu, Rani cuma bisa tersenyum dan menggeleng-geleng kepala. Dan dia berkata, "Bocil, sunat dulu sono." Sementara itu anggota dewan sudah dibuat ketar-ketir oleh Rani. Dia meminta agar dinas pendidikan memindahkannya. Namun karena dia baru di sana, dinas pendidikan tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, karena melihat wakil kepala sekolah gak ada kerjaan
alias makan gaji buta dan suka ngegodain guru-guru di sana, wakil kepala sekolah itu pun di PHK sementara. Setiba di rumah, ayahnya memberitahunya kalau akhir-akhir ini banyak sekali tindak kriminal dan ada anak yang berasal dari sekolahnya. Singkat cerita, Rani mengumpulkan seluruh guru-guru dalam rapat tertutup. Dia mengatakan ada 82 orang siswa yang tidak naik kelas 6. Sebagian dari mereka masih melanjutkan dan sebagian lagi ada yang berhenti dan menjadi seorang kriminal. Rani meminta kepada mereka agar memanggil seluruh anak-anak itu dan menaikkannya ke kelas 6 dan diharuskan mengikuti ujian Eptanas tahun ini. Namun sebagian guru mengatakan kalau anak-anak itu tidak bisa diajar. Namun Rani menjawab, bukan anak yang tidak bisa diajar, melainkan guru yang tak pandai mengajar. Mendengar hal itu, sontak seluruh guru menjadi panik karena tidak ada guru yang akan mengajarkan untuk anak-anak itu. Namun Rani menjawab kalau dia yang akan menjadi gurunya. Guru-guru pun cukup kaget karena Rani mengambil sebuah keputusan yang bertentangan dengan Menteri Pendidikan. Tapi dengan tegas Rani mengatakan kalau itu adalah risiko bagi dirinya. Sebenarnya dia tidak ingin anak-anak ini terlantar dan wajib bersekolah agar bisa hidup yang mapan nantinya. Dia tidak ingin muridnya sebagai slotter abadi ataupun player Mobile Legends yang dark sistemnya. Dan keesokan harinya, seluruh anak-anak yang gagal itu mendapat surat panggilan untuk masuk sekolah. Mereka ternyata sangat senang. Sebagian anak-anak itu bekerja sebagai tukang batako, tukang palu, dan tukang habisin harta orang tuanya. Mereka pun kembali ke sekolah dengan riang dan bangga, karena akhirnya mereka bisa bersekolah lagi. Ayo Bud, kita sekolah lagi. Ketika pulang sekolah, Rani melihat spanduk aneh di depan sekolahnya. Melihat itu, ia segera melapor kejadian itu pada kepolisian karena mengganggu keamanan, ketenangan, ketentraman. Lalu pada hari Minggunya, merupakan hari pencarian bakat bagi anak-anak di sekolah ini. Pencarian bakat ini tak kalah menarik dari ajang American Got Talent dan Indonesian Got Talent. Ternyata banyak sekali anak-anak yang memiliki bakat di luar Nurul dan tak habis fikri. Bakat yang sangat tenar adalah salto-salto ala perindapan guys. Dan juga anak-anak yang sangat gigih memasukkan belut ke dalam botol, lomba pacu kelereng, lomba makan kerupuk. Ini bakat apa acara 17-an sih? Keesokan harinya, Sumanto terlihat sangat kesal. Ia merasa ditampar bocil TK karena spanduk yang dipasangnya kembali kepadanya. Karena ia dituduh tidak bayar pajak reklame. Kemudian Sumanto pun menghampiri rumah Rani. Namun ia dimaki-maki oleh ayahnya Rani. Karena kesal, Sumanto pun pergi dari sana. Kemudian sekolah Rani kedatangan audit dari KPK. Terlihat seorang bapak-bapak yang mirip dengan aktor India banget guys. Dia memeriksa seluruh kegiatan sekolah itu. Dia memeriksa karena dia mendapat banyak laporan masuk ke dalam WhatsApp-nya. Dia terlihat baik. Dan dia berpesan kepada Rani agar Rani lebih berhati-hati. Sementara itu, wakil kepala sekolah mengadu pada anggota dewan. Ternyata mereka merencanakan sesuatu untuk memberikan pelajaran kepada Rani. Dia menyuruh kawanan preman untuk melukainya.
Preman ini terkejut karena Rani menghadapi mereka hanya dengan tangan kosong. Mereka pun kalah dan membuat preman itu lari terbirit-birit. Kemudian pimpinan preman itu melapor kepada anggota dewan kalau Rani sangatlah kuat dan dia mengajar mereka cuma dengan tangan kosong. Mendengar pengaduan itu, ternyata anggota dewan itu menjadi gemetaran. Di sisi lain, Sumanto mendapat kabar kalau dinas pendidikan juga berada di pihak Rani, dan dia merencanakan sesuatu yang besar untuk menjatuhkan Rani, dan dia mendapat seorang pengkhianat, yaitu guru matematika yang berkumis layaknya sapu ijuk ini. Lalu pada saat istirahat, Rani mendengar suara keributan seperti orang yang sedang tawuran. Dia pun menghampirinya. Alangkah terkejutnya Rani, ternyata siswanya sedang mabar banyak versus banyak. Rani berhasil menghentikan perkelahian itu dengan mematikan sinyal wifi-nya, membuat semua siswa hanya terpaku membisu penuh harap agar sinyal wifi dihidupkan kembali. Usut punya usut, ternyata perkelahian itu disebabkan oleh sistem kasta di sekolah itu. Jika ada seorang dari kasta lain yang mengganggu, maka seluruh kastanya akan membantunya. Kompak sekali bejir. Mendengar itu, Rani dengan sigap membakar tanda kasta itu. Melihat hal itu, seluruh guru dan murid terlihat cemas karena jika tanda itu dihilangkan, maka bahaya besar akan terjadi. Benar saja, keesokan harinya Rani mendapat gosip lagi dari ojol langganannya kalau kepala sekolah baru itu menghapuskan sistem kasta di sekolah itu dan membuat seluruh orang tua marah kepadanya. Setiba di gerbang sekolah, Rani didatangi oleh ribuan orang pendemo yang menuntut agar dirinya mengundurkan diri. Pendemo itu datang dari Sabang sampai Aceh Selatan, untung gak sampai Merauke atau Papua. Alangkah terkejutnya sopir ojol itu, karena yang digosipkan selama ini adalah langganannya sendiri. Melihat hal itu membuat kumisnya gemetaran. Kemudian dengan cantik berani, Rani menghadapi pendemo itu seorang diri saja, tanpa pengawalan dari pihak kepolisian. Dia berhasil menghentikan dengan sebuah teriakan yang sangat membara. Dengan menggunakan suatu jurus genjutsu, auman emak-emak marah. Kemudian Rani mengatakan akan mengundurkan diri jika dia mendapat jawaban yang benar atas 3 pertanyaannya. Karena khas dari Rani adalah suka memberikan 3 pertanyaan. Dan itu membuat lawan bicaranya gelagapan. Pertama, Rani mengatakan kepada guru-guru yang ikut berdemo juga. Dia mengatakan kalau kesejahteraan guru selama ini tidaklah mumpuni. Juga mereka sering diintimidasi oleh wali murid, membuat guru-guru tak berdaya. Mereka tidak menyangka kalau Rani membelanya. Guru-guru itu hanya bisa mengheningkan cipta. Kemudian yang kedua, dia mengatakan apa-apa aja yang telah diperbuat oleh ketua partai pendemo itu. Karena selama ini mereka hanya mementingkan kepentingan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya saja. Mendengar hal itu dan tak kuat menghadapi senjutsu Rani, maka pendemo akhirnya bubar. Karena bersalah akan aksinya guru itu, kemudian guru itu bertanya kepada Rani, kenapa dia menentangnya selama ini? Lalu dengan bijak dia menjawab,
kalau dia hanya mendukung siswa-siswanya. Lalu Rani meminta izin apakah ia sudah diperbolehkan untuk masuk ke sekolahnya. Karena guru-guru itu merasa bersalah, akhirnya Rani dan seluruh siswa dapat memasuki sekolah itu kembali dan memulai proses belajar mengajar. Karena keberhasilan Rani mengusir pendemo, Rani akhirnya FYP juga dan menjadi trending topik di dunia di kala itu. Dan seluruh musuhnya mencari-cari info latar belakang Rani selama ini. Lalu mereka pun mendapat kabar dari seorang tentara yang sedang mengajar anak-anak latihan PBB. Karena akan ada persiapan pengibaran bendera. Alangkah terkejutnya mereka kalau Rani dulunya adalah seorang tentara wanita berpangkat jenderal. Kayaknya setara dengan Prabowo lah. Namun dia pensiun dini dari militer dan memilih menjadi seorang kepala sekolah di daerah terpencil atau daerah 3T. Rani sebenarnya bisa saja menjadi seorang menteri, namun dia menolaknya dan memilih menjadi kepala sekolah saja. Kemudian pada keesokan harinya, seperti biasa Rani berangkat dengan ojol langganannya. Ojol itu jadi malu pada Rani karena selama ini ia telah menggosipkan Rani tepat di hadapannya sendiri. Karena tak seperti biasa, Rani bertanya padanya, "Kok diam-diam wae, Pak Karena ojol itu cukup pintar ngomong, layaknya seorang caleg yang akan ikut pemilu, akhirnya dia bisa mengalihkan pembicaraannya. Lalu sebentar lagi akan ada kegiatan O2SN tingkat nasional. Sumanto menyuruh anak buahnya agar mereka bisa menjadi pemenang di ajang O2SN itu. Ternyata Sumanto nggak bisa bahasa Inggris bijir. Kemudian guru matematika di sekolah Rani mendapat panggilan dari Rani. Dia terlihat cemas dan gemetar. Ternyata Rani hanya memilihnya untuk menjadi koordinator pada ajang O2SN itu. Karena Rani yakin padanya, sebab ia bisa mengumpulkan orang untuk berdemo. Masa untuk membawa anaknya untuk menjadi juara, ia nggak bisa. Ternyata guru matematika ini adalah seorang provokator pada saat demo itu. Dan hari perlombaan pun dimulai. Cabang pertama yang mereka ikuti adalah lomba lompat jauh, bukan lompat pagar tetangga ya. Ternyata panitia bersikap curang terhadap sekolahnya. Karena anak-anak ini telah diajarkan oleh Rani menjadi seorang pemberani, mereka pun protes. Dan akibatnya panitia itu dipecat dan mereka berhasil menang dan sapu bersih cabang lompat jauh. Lalu pada cabang puisi dakwah, terlihat guru matematika itu memberikan motivasi pada anak didiknya. Dia mengatakan, "Untuk apa takut kalau kamu akan kalah?" Ternyata anak-anak ini sudah kena mental sebelumnya karena melihat penampilan anak-anak sekolah lain yang sangat pintar. Dan akhirnya siswa ini dipanggil oleh panitia. Kemudian dengan keyakinan yang penuh, dia pun tampil maksimal. Dan penampilannya membuat semua orang terdiam 1000 bahasa. Anak guru matematika itu juga menang. Dan ia mendapat pelukan hangat dari siswanya itu. Dia sangat terharu akan pelukan itu. Karena selama ini baru kali ini ia dapat pelukan dari seorang cowok, karena biasanya cewek aja yang memeluk bapak ini. Sungguh mesum sekali bapak ini. Kemudian pada cabang maraton, walau anak ini tampak terluka pada kakinya,
dia berhasil lari bak macan kesurupan. Dia berlari hanya nyeker saja. Namun melihat perjuangannya membuat dia mendapat banyak like dan subscriber. Jangan lupa like-nya juga ya. Dan dia pun berhasil menang. Dan akhirnya sekolah Rani berhasil menjadi juara umum dan mendapat medali emas. Dan mereka pun pulang kembali ke sekolahnya dengan sangat bangga. Ya iyalah, menang cok. Sementara itu Sumanto sangat kesal karena sekolahnya pulang dengan tangan kosong. Dan dia pun murka pada guru-guru di sana. Walaupun apa yang diomongin oleh Sumanto, gue aja nggak ngerti. Lalu di sana juga ada wakil kepala sekolah Rani mencari Suaka agar Rani dipecat dari sekolah itu. Dia sangat marah karena dia dipecat. Wakil kepala sekolah itu mengatakan kalau dalam beberapa hari ke depan akan ada syukuran di sekolahnya. Mendengar itu, Sumanto kembali dengan niat jahatnya, yaitu dengan menyuruh anak buahnya mengirimkan sebuah paket karangan bunga. Dan hari syukuran pun tiba. Ternyata di hari itu seluruh siswa disuruh untuk menampilkan seni bakat di panggung. Dan tak lupa juga aksi yang juga FYP alias viral alias trending, yaitu salto-salto ala perindapan. Lalu karangan bunga dari Sumanto pun datang. Akan tetapi Rani tidak mempedulikannya. Dan di hari itu juga diberikan hadiah bagi yang menang O2SN kemarin. Ternyata di sana juga ada anak anggota dewan itu. Ternyata ia mendapat piala karena dia berhasil menang lomba lompat jauh. Ayahnya sangat bangga padanya karena baru pertama kali ia membuat ayahnya bangga, respek sekali. Lalu kemudian ibunya mendatangi Rani dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rani karena telah berhasil merubah anaknya. Sang ibu ini takut kalau anaknya yang nakal tidak akan menjadi orang nantinya. Dan dia memohon agar dia terus mendidik anaknya. Dan anggota dewan itu pun terpukul atas tindakannya selama ini. Dan ia pun merasa bersalah kepada Rani. Lalu Rani kedatangan tim negosiasi dari sekolah Sumanto. Dia meminta agar Rani mau mengajar di sekolahnya. Rani juga diberikan uang sogok jika ia mau. Namun dengan tegas dan penuh semangat, akhirnya Rani menolaknya. Karena permintaannya ditolak, membuat Sumanto semakin beringas. Namun sebelum pergi, wakil kepala sekolah yang juga ada di sana mengatakan kalau ada 82 orang siswa yang diluluskannya secara cuma-cuma oleh Rani. Dan itu jelas melanggar kode etik pendidikan. Dia menyarankan agar dia menuntutnya. Dan Sumanto pun kembali dengan niat jahatnya. Di malam harinya, ternyata ayahnya mencemaskan Rani. Rani yang tak kunjung mendapatkan jodoh. Membuat Rani menjadi jomblo yang ngenes. Mendengar kata-kata ayahnya, Rani cuma berkata kalau jodohnya aja belum ada. Mendengar perkataan Rani, ayahnya itu terlihat sedih. Dan ternyata pada pagi harinya, ayah Rani tiba-tiba meninggal. Dan malam itu adalah malam terakhir bagi Rani bersama ayahnya. Rani sangat terpukul akan kematian ayahnya. Namun karena dia adalah seorang militer, dia tidak bisa memperlihatkan kesedihannya. Karena pantang bagi seorang militer untuk menangis. Kejam kali, cok. Setiba di sekolah, ternyata dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya lagi. Dia menangis sekencang-kencangnya di hadapan Bu Susi,
guru yang menjadi panutannya. Singkat cerita, ternyata Sumanto memang sangat licik. Dia menyuruh menantunya untuk menggagalkan ujian 82 orang siswa di sekolah Rani. Dan hari ujian Eptanas pun dilaksanakan. Rani terlihat memberikan briefing pagi sebagai penyemangat untuk siswa-siswa dan guru-gurunya juga. Lalu saat ujian akan dimulai, ternyata sebelumnya Rani mendapat kabar dari guru matematik berkumis tebal kalau ujian 82 orang siswanya akan terancam gagal karena soal-soal ditahan oleh Dinas Pendidikan. Rani sebenarnya terlihat gusar dan agak cemas, walau dikit, karena jika gagal, ia akan dipenjara karena menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya, yaitu meluluskan siswanya yang tidak lulus kemarin itu. Akhirnya guru pengawas pun datang membawa soal ujian, dan akhirnya mereka pun melaksanakan ujian Eptanas tahun ajaran 2025-2026. Sementara itu Sumanto ngamuk pada mantunya dengan rencananya kembali gagal. Ternyata sebelumnya Rani sudah mengetahui hal itu. Ia telah menghubungi anggota dewan itu dan memintanya agar membantunya dan siswa-siswanya. Anggota dewan itu yang semula menjadi musuh sekarang sudah menjadi teman Rani karena Rani telah berhasil mendidik anaknya. Anggota dewan itu diminta untuk berbicara dengan menteri agar siswanya bisa mengikuti ujian itu. Dan hari demi hari pun berlalu dan anak-anak itu berhasil mengikuti ujian Eptanas tahun ini. Dan saat ujian sudah berakhir, Rani mendapat ancaman yang serius dari Sumanto. Dia mengatakan kalau Rani akan di-kick pada tahun ajaran baru. Mendengar hal itu, Rani cuma terdiam. Singkat cerita, Rani mendapat kabar kalau hari pemberitahuan kelulusan siswanya akan diumumkan pada esok hari. Dan Rani datang ke sekolahnya itu, walaupun hari ini libur. Rajin sekali ya ibu ini. Saat sampai di sekolah itu, ternyata di sana ia bertemu dengan Ibu Susi. Ternyata mereka cukup akrab. Dan hari itu adalah hari terakhir Bu Susi belajar di sekolah itu. Karena ia akan pensiun. Singkat cerita, Rani pun mengatakan hal yang sebenarnya kepada Bu Susi. Rani menceritakan kalau selama ini dia sudah mengenal Bu Susi. Bu Susi adalah calon mertuanya yang gagal. Rani ternyata pacaran dengan anaknya Bu Susi. Dia satu kampus dengannya. Namun pada saat ia akan melamar Rani, tiba-tiba anak Bu Susi meninggal. Ia meninggal karena sebuah kecelakaan. Rani yang sudah cinta mati rela menjomblo demi anak Bu Susi. Dia meneruskan cita-cita kekasihnya untuk mendirikan sebuah sekolah dan memajukan sekolah itu. Itulah alasan Rani memilih sekolah itu demi cinta dan kesetiaan dan cita-cita kekasihnya. Mendengar itu, Bu Susi pun terlihat sangat sedih dan bangga kepada Rani. Namun cerita mereka terhenti karena tiba-tiba polisi datang menjemput Rani. Rani ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dia ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena ia telah menggunakan jabatannya, yaitu meluluskan siswanya atas kemauannya sendiri. Saat di dalam penjara, Rani ternyata cukup santai. Namun karena melihat gurunya di penjara, membuat seluruh siswa dan guru-guru di sana melakukan demo besar-besaran. Mereka menuntut agar Rani dibebaskan. Hal itu membuat polisi ketar-ketir karena seluruh wartawan dan media meliput hal itu. Dan seketika
Hal itu membuat Rani semakin FYP dan viral. Semua pihak sudah datang ke sana untuk menenangkan pendemo itu. Namun tidak ada yang berhasil. Dimulai dari wali kota, anggota dewan, dan lain-lainnya. Karena tuntutan mereka cuma satu, yaitu bebaskan Gita Rani. Mereka melakukan unjuk rasa sampai larut malam dan melakukan aksi mogok makan. Ketika seorang penjaga memberikan makanan pada Rani, Rani menolaknya karena kalau ia makan, maka pendemo itu juga harus makan. Mendengar hal itu, polisi itu pun terlihat sedih. Kemudian Rani mengatakan kalau ia ingin melihat hasil ujian itu besok. Namun Rani akan dipindahkan pada malam hari ini juga ke penjara pusat. Mengetahui hal itu, Rani tak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkan nasibnya pada Yang Maha Kuasa. Keesokan harinya, wakil menteri pun datang ke sana. Namun mereka tidak berhasil menenangkan pendemo. Dan hari pengumuman kelulusan bagi seluruh siswa pun telah keluar. Ternyata seluruh siswa itu lulus dengan nilai yang sangat tinggi pada tingkat nasional. Dan Gita Rani akan dibebaskan jika seluruh siswa itu lulus. Karena ia telah berhasil mendidik siswa itu, walau agak sedikit berbahaya dan memiliki risiko yang sangat besar. Akhirnya Rani dinyatakan bebas. Seluruh siswa, orang tua, dan guru yang hadir saat itu sangat bangga dan senang. Mereka sangat menyayangi Gita Rani. Mereka menyambut Rani dengan sangat sumringah. Ternyata usaha yang dijalankan oleh Rani selama ini berhasil dan mengubah sekolah itu. Asal kita punya tekad yang kuat untuk merubah, pasti akan bisa.